Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita mau datang pada Tuhan pagi hari ini. Kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini.
berdiri, kita angkat pujian kita kembali. Kita mengatakan pada Tuhan, suka-suka untuk Tuhan. Haleluya. Hidupku dari kamu, kuasa yang aku
firman Tuhan. Benar Tuhan, sebab oleh karena salib Engkau-lah kami boleh hidup, kami boleh memiliki kemenangan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biar setiap pujian dan penyembahan kami boleh layak dan berkenan di hadirat-Mu. Tiba saja Tuhan, kami rindu Tuhan diisi dengan kebenaran firman Bapa. Engkau mengurapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan lebih hari lebih dahsyat dan heran lagi dalam menyampaikan firman-Mu, supaya firman itu boleh menjadi firman yang hidup, berakar dan juga bertumbuh dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan karena besar kasih dan pertolongannya. Hari-hari yang kita lalui bersama, lebih kita bersyukur di tengah wabah COVID-19 kita masih berada sebagaimana kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati di rumah masing-masing. Mari kita simak bersama firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Bilangan. Saya akan bacakan dalam Bilangan pasal 21. Bilangan pasal ke-21 mulai ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memakluk mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpakut jika dia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Peristiwa pandemi COVID-19 yang telah melanda seluruh dunia, hal yang sama diderita oleh bangsa Israel, wabah kematian ketika mereka berada di padang gurun. Kita akan belajar bagaimana kitab Bilangan ini ditulis dengan maksud menceritakan kisah bagaimana Israel atau umat Allah bersiap memasuki tanah perjanjian. Itu merupakan gambaran kehidupan kita dalam persiapan untuk memasuki tanah keberkalan. Kitab Bilangan juga menceritakan tentang bagaimana mereka berdosa dan dihukum oleh Allah. Inilah yang menjadi latar belakang kitab Bilangan ditulis untuk menjadi catatan bagi kita semua. Dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 22 dan 23 berkata demikian,
semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Dalam Bilangan pasal yang ke-14 atau secara utuh, umat Allah tidak menghargai apa yang dilakukan oleh Allahnya. Ketidakpuasan, ketidaktaatan, persungutan, perbantahan, merengek-rengek, mengeluh, dan itu selalu ada dalam hidup mereka. Mereka tidak melihat kasih Allah yang begitu besar, tetapi justru mereka melihat peristiwa-peristiwa yang mereka alami ketika di padang gurun, ketiadaan air, ketiadaan makanan, ketiadaan daging, ketidaknyamanan. Nah, itulah memang hidup di padang gurun, saudara. Seperti kita semua ada di padang gurun dunia. Ada rasa tidak nyaman, ada rasa tidak puas, ada rasa keluhan, persungutan, dan perbantahan. Melihat hari-hari ini dunia dilanda wabah, menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya. Ada orang yang bersikap menilai keadaan itu sebagai semata-mata kesalahan Allah. Sesungguhnya Allah dapat menghentikan COVID-19 ini, tetapi mengapa mereka tidak bertindak? Mengapa Allah tidak bertindak? Tapi ada sikap yang lain yang menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan. Memang kita hidup di padang belantara, kita hidup di dunia sementara, dan itu mengingatkan kepada kita bahwa ada tempat yang kekal, tanah perjanjian yang diberikan kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan. Maka mari kita memandang dengan cara pandang yang berbeda. Ketika umat Israel berfokus hanya kepada ketidaknyamanan mereka saat itu, maka mereka kehilangan kepercayaan. Ketika mereka hanya berfokus kepada ketiadaan air dan makanan, maka mereka kehilangan pengharapan. Nah, inilah yang harus kita cegah bersama. Wabah memang ada, kematian di depan mata. Kita harus tetap waspada, kita harus tetap percaya. Jangan takut dan panik, karena ada Tuhan yang pasti menolong setiap umatnya. Kita sedang dalam ujian, kita sedang dalam pencobaan, kita sedang dalam masalah, dan masalah ini mendunia. Bukan hanya saudara dan saya yang mengalami. Ibadah kita terkendala, tapi justru kita mengambil hikmah dari dalamnya, agar supaya di tengah-tengah wabah ini, ketika kita beribadah di hanya pulih dari tengah keluarga, biarlah waktu dan kesempatan itu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena keluarga adalah dasar dari kehidupan gereja. Keluarga adalah dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Keluarga-keluarga yang rukun dan damai, saling mengasihi, saling mengampuni, menjadi tonggak yang kuat dan kokoh, yang di atasnya didirikan bangunan-bangunan Allah untuk menjadi kesaksian kehidupan.
keluhan, persungutan, perbantahan tidak menghasilkan apa-apa, justru mendatangkan hajaran dan mendatangkan kematian. Nah, ini yang terjadi dalam peristiwa di padang gurun ketika bangsa itu mengeluh terhadap Allah dan mencela Musa hambanya. Mereka dihukum berat. Ternyata bangsa Israel itu bangsa yang tegar teguh, yang seharusnya belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Ketika ketiadaan air, toh Tuhan memberikan air. Ketika ketiadaan makanan, toh Tuhan mengirimkan mana. Ketika ketiadaan daging, Tuhan mengirimkan burung puyuh. Artinya, Tuhan peduli dan memperhatikan, mencukupkan kebutuhan dalam segala perkara. Tapi rupanya bangsa ini ingatannya pendek, sehingga mereka selalu berkutat, mementingkan diri sendiri, tidak bersyukur, banyak bersungut dan berbantah, dan hal itu yang mendatangkan malapetaka. Dalam kitab Bilangan pasal yang ke-16, kita melihat Allah murka ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Pada saat itu persungutan bangsa ini memuncak. Dalam Bilangan pasal ke-16 ayat 41, tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya, dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Tampak kemuliaan Tuhan, tampak kehadiran Tuhan, tapi Tuhan hadir dengan hukumannya, karena bangsa ini bersungut-sungut kepada Allah. Dalam ayat yang ke-49 kita melihat bagaimana hukuman Allah tiba, dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya, belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Di balik peristiwa tersebut didahului dengan perkara pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Itu tertulis di dalam Bilangan pasal 16 ayat yang pertama. Judulnya pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Korah, Datan, dan Abiram bersama 250 pemimpin-pemimpin umat atau imam-imam palsu menolak otoritas Musa. Bukan hanya Musa yang dapat memimpin bangsa ini. Korah, Datan, dan Abiram merasa dirinya bisa, tapi itu bukan panggilan Tuhan. Allah memanggil Musa, Allah memberi otoritas kepada Musa dengan segala kelemahan, kekurangan. Korah, Datan, dan Abiram mengadakan mosi tidak percaya. Mereka berdemonstrasi kepada Allah dan Musa, meminta kepemimpinan Musa untuk dikoreksi. Dan saudara melihat akibatnya, bagaimana Tuhan
mendatangkan malapetaka kepada Korah, Abiram, dan Datan, serta 250 orang yang ikut bersama-sama mereka. Korah, Datan, dan Abiram beserta keluarga mereka mati, ditambah 250 imam palsu yang mengikutinya. Toh mereka banyak pengikut, banyak simpatisan. Maka kita mendengar cerita yang telah saya bacakan. Keesokan harinya mereka bersungut-sungut kepada Musa. Dan lebih parah, awan kemuliaan Tuhan turun, lalu kemudian mendatangkan hukuman. 14.700 orang mati akibatnya. Pemberontakan kepada Allah dimulai dengan persungutan. Pemberontakan kepada Allah dimulai dengan mengeluh, dengan mencela, dengan berpikir negatif. Pemberontakan kepada Allah itu tidak ujuk-ujuk, tetapi dimulai dari persungutan, perbantahan, hal-hal yang kecil, sedikit-sedikit lama-lama menjadi itu. Nah, hukuman Allah atas ini sangat berat, tetapi anugerah Allah luar biasa. Di tengah pemberontakan dosa umatnya, Allah menawarkan rekonsiliasi dan harapan. Allah memimpin umatnya dengan kasih dan hukum Allah. Jangan dipenggal. Allah memimpin kita dengan kasih dan hukum Allah, perintah Allah, firman Allah. Kasih Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Kalau boleh, semuanya bertobat dan menerima hidup yang kekal. Tapi firman Allah, hukum Allah, keadilan Allah berkata, upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian. Disinilah Allah berdiri atas kasih dan keadilan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kisah-kisah yang terjadi masa lalu menjadi pelajaran yang berharga dalam hidup kita. Apakah kita berjalan dengan tetap percaya kepada Tuhan di tengah situasi yang membuat hati kita ciut, cemas, khawatir, dan ketakutan? Atau apakah muncul riak-riak, sungut-sungut, dan perbantahan? Saya berharap dan saya berdoa, biarlah kita tetap percaya, kita tetap maju dalam iman, tetap teguh dan tidak goyah dalam panggilan, karena kita tahu Allah kita Allah yang mengasihi. Berbicara tentang umat Israel dan persungutan mereka didasari atas ketidaksetiaan kepada Allah. Maka yang dituntut dari kehidupan orang percaya adalah setia. Ada lagu yang berkata setia sampai kapan? Setia sampai mati. Setia sampai akhir kehidupan kita. Yang kedua, mereka tidak mau taat hukum Allah. Yang dituntut adalah ketaatan
Marilah kita belajar setia dan juga belajar taat. Setia dan taat seperti sayap burung yang membawa terbang tinggi. Kesetiaan tanpa ketaatan dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 dan 9 kita telah membaca bersama bagaimana umat Israel yang tidak dapat lagi menahan hati, lalu mereka melawan Allah dan Musa dengan berkata, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Itu berarti umat Israel tidak setia kepada Allah. Allah menuntut kesetiaan. Umat Israel tidak taat kepada Allah. Allah menuntut ketaatan. Umat Israel melupakan mukjizat yang Allah telah lakukan. Selain kesetiaan dan ketaatan, jangan pernah lupa, ingat baik-baik bagaimana Tuhan telah menolong kita di masa-masa yang lalu. Kadang-kadang kita lupa karena beratnya masalah dan persoalan. Tapi pagi hari ini kembali firman Tuhan mengingatkan kepada kita, biarlah kesetiaan dan ketaatan kita bertumbuh bertambah, dan jangan lupakan apa yang telah Allah lakukan, pertolongan yang Tuhan sudah berikan, sehingga tak cukup kata-kata untuk bersyukur dan tetap berjalan maju dengan iman di hari-hari yang penuh dengan kegelapan. Persungutan itu mendatangkan hukuman. Pada ayat yang ke-6 Bilangan 21, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memakut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ular tedung bermunculan dari padang gurun, keluar dari tanah dan pasir, menggigit umat Israel, dan bisa racun ular ini mematikan. Dimulai dari rasa sakit, penderitaan yang berat, dan pada akhirnya kematian. Untunglah mereka sadar bahwa ini karena kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa. Tuhan mendengar doa Musa. Tuhan menjawab dari surga. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat ular tembaga, lalu ditinggikan, dipasang pada sebuah tiang. Firman Tuhan berkata, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Dengan memandang kepada ular tembaga yang dinaikkan di atas tiang, mereka tetap hidup.
semua orang yang dipakut oleh ular tedung, ular berbisa, pasti akan berakhir kematian. Tapi kemurahan Tuhan memberi solusi, jalan keluar, lepas dari kematian. Kesembuhan diberikan ketika mereka memandang kepada ular tembaga itu. Bukan ular tembaganya, saudara, yang menyembuhkan, tetapi kepercayaan kepada apa yang Tuhan katakan. Memandang kepada masalah COVID-19 mendatangkan kepada kita kekhawatiran dan tidak menyelesaikan persoalan. Rasa khawatir, panik, takut, cemas justru membunuh kita perlahan-lahan. Tapi memandang kepada Tuhan, melakukan apa yang Dia katakan adalah jalan keluar terhadap setiap persoalan. Tuhan memberi ketenangan, kedamaian, dan kepastian hidup berkemenangan. Hal ini di dalam kitab Perjanjian Baru kita membaca dalam Injil tulisan Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-14 mengulang kembali peristiwa yang terjadi pada zaman Musa. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Siapa yang disebut Anak Manusia? Kita mengenal Dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ketika Yesus Kristus Tuhan ditinggikan, apa yang terjadi? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, tidak mengalami kebinasaan. Bangsa Israel karena ketidaktaatannya mendatangkan bala, susah, malapetaka, ular berbisa. Gambaran yang sama orang Kristen masa kini yang kurang percaya kepada Tuhan mendatangkan masalah dalam hidup ini. Bangsa Israel masa lalu digigit oleh ular berbisa, mengakibatkan kematian secara jasmani. Orang percaya zaman kini digigit oleh dosa. Racun dosa itu mematikan, membunuh secara rohani kehidupan kita semuanya. Ular tembaga yang ditinggikan di padang gurun adalah solusi. Barang siapa yang memandang dia tidak mengalami kematian, ia sembuh dan hidup. Hal yang sama terjadi ketika Kristus ditinggikan di kayu salib. Yang memandang kepada Kristus akan selamat dan menerima hidup yang kekal. Upah dosa adalah kematian, tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih karunia Allah kepada dunia, diberikan putranya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kasih Allah yang begitu besar menolong kita menjadi pemenang atas setiap tantangan. Pertama-tama, kita harus tetap percaya bahwa Dia dapat menolong kita. Percaya. Yang kedua, kita harus mempercayakan diri kepadanya untuk menolong masalah kita. Mempercayakan diri. Yang ketiga,
kita harus melakukan apa yang Dia katakan kepada kita. Percaya kepada Tuhan, percayakan dirimu kepada Tuhan, dan lakukan apa yang Dia katakan. Sementara kita melangkah melakukan apa yang Dia perintahkan, mukjizat itu nyata. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita lakukan 3 perkara ini. Jangan kehilangan percaya dan pengharapan. Percayakan hidupmu, rumah tanggamu, keluargamu, pekerjaanmu, masalahmu kepada Dia yang peduli kepada kita. Dan lakukanlah dengan segera apa yang Dia katakan kepada kita. Marilah kita mengusahakan untuk lebih percaya dan mempercayakan hidup ini kepada-Nya. Dan marilah kita melakukan apa yang Dia perintahkan. Di tengah wabah pandemi COVID-19, di tengah masa sulit dan sukar, di tengah kegelapan, justru di sana kita melihat bintang-bintang itu bercahaya. Saya akan mengakhiri khotbah saya dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-14 dan 15. Seperti tema tahunan Gereja Pantekosta di Indonesia Anugerah Paulus. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kegelapan memang menakutkan, tapi justru di tengah kegelapan itu cahaya korek api berguna. Cahaya lilin mendatangkan ketenangan. Cahaya lampu sorot lebih-lebih indah. Dan saudaralah yang menjadi cahaya di tengah kegelapan. Mari kita tetap percaya, mempercayakan hidup kepada Tuhan, lakukan apa yang Dia katakan. Jadilah bintang-bintang yang bercahaya di dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya jemput kita tunduk diri dan kita akan bersama-sama berdoa mengakhiri khotbah pagi hari ini. Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi, Bapa yang peduli, Bapa yang memperhatikan hidup kami. Di tengah kegelapan, masalah persoalan yang kami hadapi, Engkau memberi jalan keluar. Di tengah COVID-19 yang memberikan rasa takut, kecemasan, kekhawatiran, Engkau memberikan ketenangan. Mari Tuhan jamah satu persatu, pribadi lepas pribadi, rumah tangga, keluarga, Tuhan pulihkan hidup kami, Tuhan perbarui hidup kami, Tuhan ampuni dosa kami, Tuhan Engkau menjadi Raja dalam rumah tangga dan keluarga kami. Katakan apa yang harus kami perbuat dan lakukan. Kami melihat mukjizat Tuhan nyata di tengah kegelapan. Cahaya-Mu makin bersinar. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, setiap rumah tangga dan keluarga, jaga, pelihara, lindungi, berkati, tutup bungkus dengan kasih setia-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa.
Haleluya. Amin. Haleluya. Mengakhiri khotbah pagi hari ini, mari kita menyanyi bersama. Allah sumber kuat. Haleluya. Pujikan dengan iman, pujikan dengan sungguh-sungguh. Sumber segala kekuatan dan sumber segala berkat, kepadamu kami berlari mencari perlindungan dan pertolongan. Hanya di dalam Engkau kami tenang, damai, sejahtera, dan sukacita. Bolehnya memberkati jemaat anugerah Palu dengan kasih karunia Tuhan berikan kepada pribadi lepas pribadi, rumah tangga dan keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang anugerah Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus tinggal bersama, menuntun langkah kita, menopang hidup kita, menerangi jalan kita, meneguhkan dan menguatkan mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali kali yang kedua. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin.